Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Latifah Ainun Hardini dengan nomor NIM 22411040222 dari kelas 2 PAIA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester usul fikih. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian usul fikih. Usul fikih secara bahasa atau etimologi terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Usul secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata aslun yang artinya adalah asal, yakni sesuatu yang menjadi pendukung suatu bangunan, baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Contohnya seperti akar pohon, di mana ia merupakan vokal dari pohon itu sendiri. Adapun fikih secara bahasa bermakna fahmun, yang artinya pemahaman mendalam yang memerlukan pengerahan akal pikiran. Sedangkan pengertian usul fikih secara terminologi adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang umum dan juga cara mengambil faedah dari dalil tersebut serta membahas keadaan orang yang mengambil faedah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dan pembahasan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dalam kitab Al-Mustasfa, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa usul fikih ialah istilah untuk seperangkat dalil-dalil dari hukum syariat sekaligus pengetahuan tentang metode penunjukan dalilnya atas hukum-hukum syariat secara global bukan terperinci. Nah, usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global, yaitu berupa kaidah-kaidah umum seperti 1. Perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Yang kedua, larangan menunjukkan hukum haram selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Yang ketiga, sahnya suatu amalan menunjukkan amalan tersebut telah terlaksana, dan sebagainya. Selanjutnya, periodisasi perkembangan usul fikih. Yang pertama, usul fikih pada masa Rasulullah. Nah, macam-macam konsep usul fikih yang ditemukan pada penggunaan masa Rasulullah. Semua itu masih belum menjadi konsep standar, melainkan hanya sebagai hasil dari pemecahan masalah praktis. Sama seperti ketika orang Nusantara menggunakan bahasa Melayu pada abad ke-17 atau 18. Nah, mereka memahami cara mengucapkan bahasa Melayu yang benar berdasarkan kebiasaan dan pemahaman yang terdapat dalam pikiran mereka. Namun, aturan bahasa Melayu yang kemudian diperbaiki dan dijadikan aturan bahasa Indonesia baru ditulis dan dirumuskan belakangan dari praktik orang Melayu yang berbicara. Yang kedua, usul fikih pada masa sahabat. Di zaman sahabat, diterapkan berbagai metode baru untuk menyelesaikan masalah hukum, seperti ijma, sahabat, dan maslahah. Nah, pertama-tama, khalifah atau khulafaur rasyidin sering melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai masalah hukum. Yang kedua, sahabat menggunakan pertimbangan akal atau ra'yu yang terdiri dari qiyas dan maslahah. Penggunaan ra'yu atau nalar itu untuk menyelesaikan masalah hukum melalui qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah. Qiyas dilakukan dengan mencari kasus-kasus baru yang serupa dengan masalah hukum yang sama, kemudian hukumnya disamakan.
Sedangkan penggunaan maslahah juga menjadi bagian penting dalam fikih sahabat. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang banyak menggunakan pertimbangan maslahah dalam menyelesaikan masalah hukum. Yang ketiga, usul fikih masa tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Pada masa tabi'in ini terdapat fenomena penting, yaitu pemalsuan hadis. Perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak atau al-Ra'i dan kelompok Madinah atau al-Hadis. Dengan demikian muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas yang disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum atau fuqaha berdasarkan wilayah geografis. Yang terakhir, usul fikih pada masa imam madhab. Pada masa imam madhab inilah pemikiran hukum Islam mengenai dinamika yang sangat kaya dan disertai dengan perumusan usul fikih secara metodologis. Nah, artinya ada kesadaran mengenai cara pemecahan hukum tertentu sebagai metode khas. Berbagai perdebatan mengenai sumber hukum dan kaidah hukum melahirkan berbagai ragam konsep usul fikih. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai aliran-aliran usul fikih. Apa saja sih aliran-aliran usul fikih itu? Yang pertama ada aliran Asy-Syafi'iyah atau Mutakallimin. Dalam bidang usul fikih, aliran Syafi'iyah membedakan dirinya dengan cara sistematis dalam pembahasannya yang fokus pada usul fikih. Ini berarti bahwa kita membahas dan mengembangkan prinsip-prinsip usul fikih. Mereka tidak terpengaruh oleh masalah-masalah hukum fikih yang bersifat parsial dan berbeda-beda antara madhab fikih yang berbeda. Yang kedua, ada aliran Hanafiyah atau fuqaha. Thariqah al-fuqaha juga dikenal sebagai aliran yang dipengaruhi oleh ijtihad para ulama yang lebih dahulu dalam bidang hukum fikih yang bersifat parsial, sehingga mereka itu fokus pada pengembangan pembahasan usul fikih. Lalu yang ketiga, aliran gabungan. Metode penulisan usul fikih aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fikih. Nah, persoalan hukum yang dibahas oleh imam-imam madhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. Selanjutnya, tujuan mempelajari usul fikih. Dengan ilmu usul fikih, kita dapat mempelajari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama agar kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Maka dapat kita katakan bahwa tujuan mempelajari usul fikih adalah agar kita bisa menerapkan kaidah pada dalil-dalil yang ada sehingga bisa menghasilkan hukum syar'i yang bisa diamalkan. Lanjut ke pembahasan terakhir yaitu manfaat mempelajari usul fikih dalam kehidupan. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya hanya menampilkan beberapa poin dari manfaat mempelajari usul fikih, namun saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, yang pertama, menyingkap hukum permasalahan kontemporer. Di era modern seperti ini kan permasalahan kaum muslimin semakin lama semakin kompleks. Banyak sekali masalah-masalah kontemporer yang tidak diketahui status hukumnya. Oleh karena itu, dengan mempelajari usul fikih ini, seseorang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Yang kedua, mengkaji dan menguji ulang ijtihad ulama terdahulu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebenaran hanya ada
pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kebenaran ijtihad para ulama tidak bersifat absolut, karena kemampuan mereka dalam berijtihad, mereka itu adalah manusia yang berusaha memahami syariat Islam dengan mengungkapkan kemampuan mereka. Yang patut kita pahami adalah bahwa tidak ada sedikit pun dari mereka yang mengklaim ijtihad mereka benar-benar sepenuhnya. Di samping itu, ijtihad yang mereka hasilkan juga terikat dengan ruang dan waktu. Apa yang mereka upayakan dalam menyingkap status hukum suatu permasalahan yang belum ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentunya mempertimbangkan kemaslahatan pada tempat dan apa yang terjadi saat itu. Maka dengan usul fikih ini kita bisa mengkaji dan menguji ulang pendapat-pendapat ulama terdahulu sehingga kita bisa mengetahui mana pendapat yang benar atau yang lebih kuat di antara pendapat yang ada sehingga dapat dijadikan pijakan dalam menentukan hukum. Yang ketiga, usul fikih dapat menjauhkan seseorang dari sikap atau sifat fanatik buta terhadap para kiai, ustadz, atau guru-guru. Nah, begitu pula dengan usul fikih, seseorang tidak menjadi taklid dan ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Yang keempat, usul fikih dapat menjaga akidah Islam dengan membantah syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang menyimpang, sehingga usul fikih merupakan alat yang bermanfaat untuk membendung dan menangkal segala bentuk kesesatan. Yang kelima, usul fikih menjaga dari kebekuan agama Islam, karena banyak hal-hal baru yang belum ada hukumnya pada zaman Nabi. Nah, dengan usul fikih, hukum tersebut menjadi diketahui. Selanjutnya, yang keenam, dengan usul fikih kita dapat mengetahui cara berdalil yang benar, di mana banyak kaum muslimin sekarang yang berdalil namun melalui cara yang salah. Mereka berdalil namun dalil yang mereka gunakan tidak cocok atau sesuai dengan pembahasan yang dimaksudkan, sehingga pemaknaan salah dan hukum yang diambil menjadi keliru. Seperti halnya mereka menghalalkan maulid Nabi dengan dalil sunnah puasa Senin, yang mana ini sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah salah? Yakni dengan mempelajari usul fikih. Yang ketujuh, ketika pada zaman sekarang itu kan timbul perkara-perkara yang tidak ada dalam masa Nabi. Terkadang kita menjadi bingung, apa hukum melaksanakan demikian dan demikian. Namun ketika kita mempelajari usul fikih, kita akan tahu dan dapat berijtihad terhadap suatu hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, seperti halnya penggunaan komputer, mikrofon, dan lain-lain. Kemudian dalam usul fikih diatur mengenai cara berdialog dan berdiskusi yang merujuk kepada dalil yang benar dan diakui, tidak semata-mata pendapatnya masing-masing, sehingga dengan hal ini debat kusir akan terhindari dan jalannya diskusi dihiasi oleh ilmu dan manfaat, bukannya dengan adu mulut. Kemudian dengan usul fikih kita juga akan mengetahui kemudahan, mencapai kemudahan, kelapangan, dan sisi-sisi keindahan dari agama Islam. Dengan mempelajari usul fikih, kita dapat mengetahui sebab-sebab yang menjadikan adanya perselisihan di antara para ulama dan juga
apa alasan mereka berselisih, sehingga dari hal ini kita akan lebih paham dan mengerti maksud dari perbedaan pendapat tersebut, yang akhirnya kita bisa berlapang dada terhadap perbedaan pendapat yang terjadi, bukannya saling mengejek dan menjatuhkan satu sama lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.